Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angga Subaigi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal pertidaksamaan nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh soal, yaitu nilai mutlak dari nilai mutlak X plus 3X kurang dari sama dengan 2. Mungkin sekilas setelah melihat soalnya, itu terlihat sangat sulit. Baru melihat soalnya saja, merasa sangat sulit. Tapi pada kenyataannya, cara pengerjaan contoh soal tersebut sangatlah mudah. Gimana caranya? Kita ingat sifat mutlak, ya. Nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, di mana A lebih besar atau sama dengan 0. Cara penyelesaian dari sifat mutlak tersebut yaitu X kurang dari sama dengan A lebih besar dari sama dengan min A. Oke, itu adalah cara penyelesaian pada soal yang kita hadapi sekarang atau yang kita bahas sekarang. Oke, kita mulai pengerjaannya. Oke, dari sifat mutlak tadi, sekarang kita substitusikan atau kita rubah dengan menggunakan soal tersebut. Sini ada X. X ini yaitu nilai mutlak X ditambah 3X. Kita tulis nilai mutlak X plus 3X. Kemudian di sini kurang dari sama dengan A. A di sini adalah 2. Karena di sini kurang dari sama dengan A, jadi di sini kita tulis kurang dari sama dengan 2. Kemudian lebih besar atau sama dengan min A. Jadi kita tulis lebih besar atau sama dengan min 2. Kemudian muncul dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu nilai mutlak X sama dengan X bila X lebih besar atau sama dengan 0. Sini kita sudah menghilangkan nilai mutlak yang pertama. Oke, dari sini kita sudah bisa menghilangkan nilai mutlak yang pertama ini dengan cara sifat mutlak yang satu ini. Selanjutnya didapat X plus 3X kurang dari sama dengan 2 lebih besar atau sama dengan dari min 2. Kemudian kita jumlahkan yang ada variabelnya ini, yaitu X plus 3X. Kita jumlahkan menjadi 4X. Maka 4X kurang dari sama dengan 2 lebih besar dari sama dengan min 2. Oke. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 4. Min 2 dibagi 4 itu atau min 2 per 4. Kemudian 4X dibagi 4 itu 4X per 4.
2 dibagi 4 atau 2/4. Untuk tandanya kita tetap. Kenapa tandanya tetap? Karena bilangan pembaginya ini adalah bilangan positif. Jadi kita tuliskan lagi, tandanya masih sama. Kemudian hasil dari min 2/4 ini yaitu min 1/2, kemudian 4x/4 yaitu dihasilkan x, kemudian 2/4 yaitu 1/2 atau setengah. Jadi hasil penyelesaian jadi x kurang dari sama dengan 1/2 lebih besar dari sama dengan min 1/2. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Oke. Di sini kita ada 3 titik. Yang titik di sini itu penuh. Kenapa penuh? Karena di sini adalah kurang dari sama dengannya. Jadi titiknya ini penuh. Untuk titik yang pertama yaitu min 1/2, kemudian ini kedua 1/2, kemudian ini titik pusat atau tengah-tengah yaitu 0. Kenapa 0 ikutan sini penuh? Karena di sini dapat nilai mutlak x sama dengan x bila x lebih besar dari sama dengan 0. Jadi lebih besar sama dengan. Karena ada kata lebih besar sama dengan, itu kita tuliskan secara titiknya penuh. Oke. Kemudian berdasarkan hasil di sini yaitu x kurang dari sama dengan 1/2 lebih besar dari sama dengan min 1/2, maka arahnya yaitu kita gabung. Jadi dari 1/2, jadi dari 1/2 itu karena kurang dari sama dengan 1/2, maka arahnya ke kiri sini. Dan yang kedua itu adalah min 1/2, karena di sini lebih besar dari min 1/2, maka karena di sini negatif, kalau lebih besar yaitu ke positif. Jadi sini nyambung ke 1/2. Kemudian untuk titik 0, karena di sini nilai mutlak x sama dengan x bila x lebih besar dari sama dengan 0. Lebih besar dari sama dengan 0 berarti di sini 0, lebih besar berarti ke arah kanan atau jadi yang kita arsir yaitu daerah yang kita arsir adalah daerah yang terlewati oleh 2A. Sini kita menjadi hasil penyelesaian. Maka hasil penyelesaian yang pertama yaitu dengan 0,1/2. Kenapa kurungnya siku? Karena titik-titiknya tersebut penuh sama dengan, jadi penuh. Maka kurungnya ini untuk kurung kanan maupun kiri yaitu siku. Kemudian lanjut ke yang kedua yaitu
Nilai mutlak X sama dengan min X bila X kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Oke, lanjut. Karena di sini kemungkinan itu min X, maka X ini yang kita masukkan adalah min X plus 3X dari sini ya. Sama dari sini. Ini kan nilai mutlak dari nilai mutlak X plus 3X. Maka X yang ini kita ganti menjadi negatif. Untuk 3X-nya tetap. Jadi min X plus 3X kurang dari sama dengan 2 lebih besar atau sama dengan dari min 2. Kemudian kita jumlahkan atau ini jumlahkan. Karena di sini negatif X ditambah 3X, maka hasilnya adalah 2X. Ini masih tetap kurang dari sama dengan 2 dan lebih besar atau sama dengan dari min 2. Kemudian bilangan ini kita sederhanakan lagi, yaitu dengan cara dibagi 2. Ya, dibagi 2. Jadi min 2 dibagi 2 atau min 2 per 2. 2X dibagi 2 atau 2X per 2. 2 dibagi 2 atau 2 per 2. Untuk tandanya kita masih tetap seperti tadi ya, ini tetap karena bilangan pembaginya tersebut adalah positif. Jika bilangan pembaginya itu negatif, maka tandanya ini akan menjadi kebalikannya. Oke, lanjut. Min 2 per 2 itu hasilnya adalah min 1. Kemudian 2X per 2 atau dibagi 2 itu hasilnya X atau 1X. Kita tuliskan X-nya saja. Kemudian 2 per 2 itu hasilnya 1. Tandanya masih tetap, yaitu jadi hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 1 lebih besar atau sama dengan dari min 1. Oke, sekarang kita buat lagi garis bilangannya dan kita tentukan 3 titik. Oke, untuk kali ini saya akan tulis. Titik yang pertama yaitu min 1. Titik yang kedua yaitu 1. Dan untuk yang di tengah yaitu 0. Kemudian min 1. Kemudian karena di sini X kurang dari sama dengan 1 lebih besar atau sama dengan dari min 1, maka ini angka 1, titiknya 1 kurang dari 1. Kalau kurang berarti ke arah kiri atau negatif, itu ke arah 0, min 1, min 2 kayak gitu, kurang dari 1. Kemudian lebih besar atau sama dengan dari min 1. Ini min 1 lebih besar, maka ke arah sini. Jadi ini ketemu maka nyambung garisnya. Kemudian titik yang terakhir, yang ketiga, titik 0. Kenapa? Nah, di sini titiknya yaitu tidak penuh. Kenapa? Karena kita lihat tadi kemungkinan ini. Nilai mutlak X sama dengan min X bila
X kurang dari 0. Kurang dari 0, bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari 0. Karena di sini kurang dari, maka di sini titiknya tidak penuh. Oke, jelas? Kemudian ini dari 0. Karena di sini X kurang dari 0, maka arahnya ke kiri. Ya, ke kiri. Maka daerah yang kita arsir yaitu nih, sebelah sini. Kita arsir. Maka hasil penyelesaiannya yaitu hasil penyelesaian yang kedua yaitu min 1,0. Nah, kenapa sih yang sebelah sini pakainya kurung siku, sedangkan yang sebelah sini pakai kurung biasa atau kurung lengkung? Karena nih di sini ya, kita lihat yang min 1 itu titiknya penuh, maka kurungnya pakai kurung siku. Sedangkan yang titik 0 ini titiknya tidak penuh, maka kurungnya kita pakai kurung lengkung atau kurung biasa. Oke, kemudian kita hasil penyelesaian total atau seluruhan. Maka hasil penyelesaiannya adalah hasil penyelesaian 1 atau hasil penyelesaian 2 sama dengan kita pakai kurung siku 0,1/2 atau min 1,0. Nah, karena sebelah sininya 0, sini 1, min 1, maka kita tuliskan yang pertama yaitu min 1. Yang kedua, tuh sini 1/2, kemudian di sini 0, maka kita tuliskan 1/2.